Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini mari kita bersama merenungkan dua ayat yang menyoroti dua hal penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu jalan hidup kita dan perkataan kita. Ayat hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 2 sampai dengan ketiga. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Saudara-saudara, dua ayat ini mengajak kita melihat bukan hanya apa yang kita kerjakan, tetapi mengapa dan bagaimana kita mengerjakannya. Apakah dengan takut akan Tuhan atau tidak? Saudara, pernahkah saudara melihat seorang anak kecil yang berusaha menutupi kesalahan yang sudah ia lakukan? Mungkin dia berjalan dengan tenang di depan orang tuanya, tetapi matanya gelisah, dan dia merasa orang tuanya sedang melihati dia. Bahkan saat tidak ditanya, ia langsung berkata, aku nggak pecahin vas bunganya kok. Saudara, kita sudah tahu bahwa anak ini baru saja memecahkan vas bunga. Dan terkadang jalan hidup seseorang itu terlihat baik di luar. Tetapi sebenarnya hatinya tahu bahwa ia sedang menyimpang. Hal yang sama terjadi pada setiap kita. Kita bisa terlihat jujur di luar, datang ke gereja, kita melayani. Tetapi bisa saja motivasi kita sedang jauh dari Tuhan. Firman Tuhan menegaskan orang yang berjalan lurus adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi yang menipu sedang menghina Tuhan. Meski ia tidak mengatakannya secara langsung. Mari kita memperhatikan ayat yang ketiga. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Artinya kata-kata orang bodoh itu seringkali menjadi penyebab penderitaannya sendiri. Ia berbicara tanpa kendali, tanpa ia berpikir panjang, dan akhirnya menerima akibat dari perkataannya sendiri. Mari kita memperhatikan lebih dalam. Kedua ayat ini bicara tentang dua bagian penting dari kehidupan sehari-hari, jalan hidup dan perkataan. Saudara, Amsal sering menempatkan dua karakter yang berlawanan. Orang bijak, orang bodoh. Atau orang jujur dan orang sesat. Tapi kali ini perbedaannya tidak hanya soal tindakan lahiriah, melainkan apa yang terjadi di dalam hati, terutama sikap kita terhadap Tuhan. Ayat 2 mengatakan bahwa orang yang berjalan dengan jujur adalah orang yang takut akan Tuhan. Di dalam bahasa Ibraninya, istilah berjalan dengan jujur atau integritas merujuk pada gaya hidup yang utuh, yang lurus, dan tidak bercabang-cabang. Ini bukan soal hidup tanpa kesalahan, tetapi hidup yang tidak diisi dengan kepura-puraan. Ketika seseorang hidup dengan integritas, dia hidup dengan kesadaran akan hadirnya Allah di dalam kehidupannya. Itulah mengapa dia takut akan Tuhan. Bukan karena ketakutan akan hukuman yang ia akan terima, tetapi karena hormat dan kasih yang dalam kepada Allah. Orang seperti ini akan menolak untuk berbohong, meski tidak ada yang melihatnya. Dia tidak akan mencurangi orang lain, meskipun punya kesempatan. Kenapa? Karena ia sadar Tuhan melihat, dan ia ingin menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, dikatakan bahwa orang yang sesat jalannya menghina Tuhan. Ini adalah pernyataan yang sangat tajam.
Orang seperti ini mungkin saja tetap terlihat saleh, baik di luarnya. Ia bisa datang ke gereja, melayani, bahkan berdoa di depan umum. Tetapi di balik itu semua, ia menjalani hidup dengan jalan yang bengkok. Ada manipulasi, ada tipu daya, ada motivasi tersembunyi, ada kepura-puraan. Dan firman ini berkata, hidup yang seperti itu adalah bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran, tetapi dengan sadar memilih jalan yang menentang Tuhan, menentang firman Tuhan. Dia menganggap Tuhan itu tidak penting. Dan itu adalah bentuk penghinaan kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ketiga, kita melihat dampak dari cara bicaranya. Amsal mengatakan, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Ini adalah sebuah perumpamaan. Rotan adalah alat yang biasanya digunakan untuk menghukum. Mungkin dulu waktu kita yang usia-usia sekarang sudah 40 tahun ke atas, waktu kecil mungkin kita pernah dipukul dengan rotan oleh orang tua kita. Ya, rotan biasa digunakan untuk menghukum. Nah, orang bodoh sering berbicara tanpa kendali, dengan emosi, kasar, dan akhirnya kata-katanya sendiri yang menghukumnya. Ia mungkin berbohong, pura-pura, dan pada akhirnya apa yang dilakukan itu menghukum dia. Ia merusak hubungan, kehilangan kepercayaan, bahkan bisa membawa kehancuran di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, relasinya. Tapi perhatikan kontrasnya. Orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Artinya, perkataan yang bijak bisa menjadi tempat perlindungan. Orang bijak tahu kapan berbicara dan kapan diam. Ia membangun, bukan merusak. Dan karena itu hidupnya menjadi stabil. Hubungannya sehat, kepercayaannya tetap terjaga, dan damai sejahtera dari Allah menyertainya. Ini bukan soal pintar berkata-kata, tetapi soal hikmat dalam berbicara dan hidup takut akan Tuhan. Karena itu, saudara, hari ini mari kita bertanya, apakah jalan hidup kita sungguh lurus di hadapan Tuhan? Apakah perkataan kita memperkuat atau melemahkan? Apakah kita takut akan Tuhan dalam motivasi yang benar, bukan hanya dalam tindakan? Jangan biarkan lidah kita menjadi rotan bagi hidup kita. Mintalah kepada Tuhan hikmat untuk berbicara dan keberanian untuk hidup dengan jujur. Dunia ini penuh dengan kata-kata kosong dan hidup yang menyimpang. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, dipanggil untuk berjalan lurus dan berkata dengan bijak. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian bahwa kita takut akan Tuhan, dan karena itu kita hidup dengan cara yang berbeda. Orang bijak tidak hanya tahu kapan harus berbicara, tetapi juga tahu kepada siapa dia hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong kami supaya setiap kami boleh hidup dengan benar. Kami tidak hidup dalam kepura-puraan. Kami tidak hanya hidup hanya untuk terlihat baik, di luarnya baik, tetapi dalam hati kami tidak benar-benar baik. Kami tidak benar-benar hidup dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar memiliki kehidupan yang takut akan Engkau. Bukan hanya dalam tindakan kami, tetapi dalam diri kami benar-benar takut akan Engkau. Biar kami boleh hidup dengan jujur. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh menjalani hidup ini seperti yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.